Ya. Jadi situs ini memang disandarkan kepada dusun liangan ya? Iya, dusun. Nama dusun. Masya Allah, dari sini kita bisa melihat dan mengetahui aktivitas-aktivitas zaman dulu ya, masyarakat yang ada di sini. Nah ini ornamennya ornamen apa ini Pak? Kalau ini yang dari hasil penelitian itu suatu calatwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan didampingi oleh SSDG Korwil Semarang Raya saat ini telah berada di situs perkampungan yang konon perkampungan ini sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Situs ini terletak di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Insya Allah kita akan mencoba menelusuri sejarah ditemukannya sebuah perkampungan masa silam. Bukan saja telah ada ratusan bahkan ribuan tahun perkampungan itu sudah ada di tempat ini. Sahabat Syiar, lokasi ini memang tepat berada di lereng Gunung Sindoro. Ya, alhamdulillah nampak Gunung Sindoro, yang ketinggian Gunung Sindoro tersebut lebih dari 3000 mdpl atau 3136 mdpl menurut Mbah Google. Ya, lihatnya dari Mbah Google gitu. Dan kalau sahabat-sahabat melihat dan mencermati, keberadaan Gunung Sindoro ini memang tepat di Pulau Jawa, ya, tepat di tengah-tengah Pulau Jawa. Saya juga nggak tahu apakah ada keterkaitan penamaan ataupun tidak, wallahu alam. Yang jelas pada sore hari ini kita mencoba menelusuri hasil dari penelitian para arkeologi dalam menggali sisa-sisa sejarah yang terkubur dari masa lampau. Dan syukur alhamdulillah sore hari ini saya ditemani oleh Bapak Budiono selaku juru pelihara yang telah bertugas sejak tahun 2013 berdasarkan SK dari pemerintahan. Beliau sebelum menjabat sebagai juru pelihara termasuk tim peduli situs yang beranggotakan 9 orang. Pak Budiono, silakan. Waduh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat Pak Budi? Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Waduh, alhamdulillah. Ini luar biasa Pak Budi. Saya berada di lokasi situs Liangan. Jadi situs ini memang disandarkan kepada Dusun Liangan ya? Iya, mengambil nama dusun. Mengambil nama dusun. Di Desa Purbosari, yang dusunnya Liangan. Liangan. Nah, Pak Budi, saya pengen tahu nih. Iya. Awal muasal gitu. Banyaknya ditemukan sisa-sisa zaman dulu gitu, baik yang berupa senjata, artefak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat atau perkampungan masa lalu. Itu awalnya gimana Pak Budi? Ya, awal-awalnya dari penambang pasir. Penambang pasir penambang ya? Pasir. Wah, penambang pasir banyak menemukan benda-benda itu, lalu saya amankan dengan saya sebagai Pak Budi pelihara. ingat tahun berapa itu kira-kira? Wah, dari tahun 2008 udah ditemukan itu? Iya, ditemukan. Masya Allah. Terus apa yang dilakukan Pak Budi itu ketika banyak laporan banyaknya ditemukan benda di sini? Kami dari bertanya sama para penambang, bila nanti menemukan
benda-benda yang bukan haknya harap dilaporkan gitu. Betul. Ya, Wah, saya kumpulkan gitu bersama teman-teman. sama teman-teman. Ya. Lalu dilaporkan ke Ya, pihak. dilaporkan kepada Pak Lurah dulu. Oh, ke Pak Lurah ya, jalurnya Pak Lurah, ya. Betul. jalurnya harus Pak Lurah dulu. Iya. Pak Lurah lapor ke Dinas Pariwisata Temanggung, baru lapor ke BPCB gitu. BPCB. Ya. Terus gimana? Langsung direspon sama? Langsung direspon Langsung, ya. Responnya gini, ya, tanah yang dulu yang dimiliki oleh warga lalu dibebaskan. Pertama kali itu 5.500 meter dibebaskan oleh Kabupaten Temanggung. Temanggung ya, Masya Allah, luar biasa ya. Terus Pak Budi, ini kita berada tepat di situs apa ini namanya ya, Pak Ini Budi, namanya Petirtaan, Pak. Petirtaan, Ya, berarti Petirtaan. berhubungan dengan air kalau Iya, Petirtaan. Ya? Petirtaan. Jadi ini digunakan oleh masyarakat zaman dulu sebagai apa kalau Petirtaan ini? Petirtaan itu buat mencucikan pada sebelum mau sembahyang harus mencucikan dulu di Tirta ini lalu naik ke Lingga Yoni. Lingga mau Yoni yang di sembahyang. atas sana ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi memang tempat ini memang dikhususkan bagi mereka yang ingin Iya, sembahyang, yang iya, melakukan ritual iya. di atas sana. Iya. Tentu karena ini memang diprediksi sejak zaman Mataram kuno, masyarakat penganut ajaran Hindu ya, Hindu kuno ya. Hindu kuno gitu. Masya Allah. Nah, kalau dilihat dari area ini semua nih Pak Budi, ini Iya. kira-kira berapa luas sih situsnya ini? Wah, kalau luasnya itu kalau situsnya saja sampai ke desa Liangan. Di Liangan itu tahun 2001 juga ditemukan pagar seperti ini, juga jalannya ditemukan. Oh, Masya Allah. Ya. Terus ke atasnya juga masih jauh? Masih jauh. Masih jauh. Iya. Berarti memang betul-betul perkampungan zaman Iya, dulu ya? perkampungan gitu. Nah, Pak Budi, ini dari Petirtaan ini yang orisinal itu berapa persen kira-kira? Wah, sedikit. Sedikit ya? Itu yang bawah itu orisinal. Ini Ya. orisinal yang bawah Kalau ya? yang putih-putih itu sudah tidak. Oh, yaitu Ya, buatan sekarang ya, iya. buatan modern. Terus yang tadinya itu dulu lepas semua. Oh iya, karena Iya, tergerus erupsi. Erupsi ya? Gitu. Masya Allah. Pak Budi, kita mendekat Oh yuk. ya, boleh. Lah ini lubang apa nih Pak Budi? Wah, ini lubang itu mungkin dulu buat menaruh apa ya, atau sabun dari daun-daunan lalu ditumpuk-tumpuk gitu, bisa rata-rata saja kan mereka masih terjadi. menggunakan alam ya. Ya, alam, daun-daunan itu. Saya kira buat main congklak ini bukan ya? Bukan gitu. Masya Allah, dari sini kita bisa melihat dan mengetahui aktivitas-aktivitas zaman dulu ya, Iya, masyarakat iya. yang ada di sini. Nah, ini ornamennya ornamen apa ini Pak Kalau Budi? ini yang dari hasil penelitian itu suatu calatwara yang masih asli, calatwara yang ya? masih 1, 2, orisinal. 3. Kalau yang ini kan baru, Ya, ini baru. Ya. ya. Dan ini bawahnya masih orisinal. Ya, masih orisinal itu. Oh, jadi ini mengikuti aliran air ya? Iya gitu. Kalau yang putih-putih kan sudah baru tuh. Iya. Pak Budi, ini kan memang disebut situs perkampungan. Iya. Memang apa aja sih yang ditemukan di situs ini, Pak? Yang ditemukan di sini itu ya termasuk guji-guji keramik dari dinasti Tang itu banyak sekali. Masya Allah. Di area halaman, kalau dari bawah ini halaman 1 ya, terus halaman 2 itu pertama kali banyak sekali guji-guji keramik dari dinasti ya, dari dinasti Tang Cina. Berarti memang zaman dulu leluhur kita tuh udah membuka jalur komunikasi, perdagangan gitu. dan lain sebagainya. Iya. Luar biasa. Terus kalau peninggalan ini ditemukan nggak, misalnya bekas-bekas rumah? Ya, ada bekas rumah, bekas pagar dari bambu itu ada. Itu yang saya amankan pakai teratak itu. Iya. Terus kalau untuk bahan-bahan pertanian itu ya, itu padi, gudang padi yang saya tutupi terpal itu. Oh, yang ditutup terpal. Iya. Berarti ada bekas-bekas bekasnya yang sudah jadi fosil ya, pasti jadi ya. fosil itu. Masya Allah. Sahabat saya ini menarik sekali karena saya secara pribadi itu ketika mendatangi beberapa situs-situs yang ditinggalkan oleh masyarakat zaman dulu ini baru pertama kali adanya peninggalan pertanian. Kalau perkebunan kayak misalnya kelapa atau ini ada juga? Ada, itu ada. Kelapa? Kelapa ada ditemukan, kelapa itu juga ada. Jagung pun ditemukan. Jagung juga? Iya. Jagung zaman dulu kayak gimana itu? Masya Allah, ini luar biasa ini peninggalan ini. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan biar kita bisa mempelajari sejarah dari masyarakat zaman dulu. Baiklah Pak, ini Pak Budi kita langsung lihat lokasi lainnya ke atas. Saya menarik ini. Dan jalan ini sengaja dibuat ini atau ini memang masih asli.
Ya, Oh, jadi masyarakat asli zaman dulu sudah bikin jalan seperti ini. Oh. Iya. Ini berarti kalau digali terus masih tembus ke bawah ya Iya, jalanan tembus ke Candi Pringapus. Oh, Pringapus. Iya, 1 kilo lebih. Sama sih kalau kita lihat benteng ini seperti benteng tembok ya, ketinggiannya berapa ini? 11 meter. 11 meter. Iya. Jadi penggalian itu 11 meter ke dalam, Iya. apalagi di atas sana itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi itu. Masya Allah, luar biasa. Oke, sahabat Syah, yuk ikuti saya terus. Dan ini masih asli ya? Ya, itu masih asli ya. Yang bawah-bawah ini. Iya. Ya? Terus kalau batu-batuan yang ada di sini tuh berasal dari batuan andesit atau apa? Bukan, kalau batu yang balok-balok ini dari hasil penelitian itu mengimpor dari India. Batunya? Batunya yang ini, yang balok-balok itu. Oh. Kalau andesitnya bukan. Nah, termasuk ini andesit kan? Oh, itu ya, ini andesit, di sini ya? sudah ada. Oh, jadi dari India ya? Iya. Ini menarik sekali, sahabat Iya. Syah ini. Menarik. Kan jarang sekali situs yang ditemukan jalan seperti ini. Betul. Hanya di Liangan ini. Masya Allah. Jadi ini jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat kuno zaman dulu. Iya. Perkiraan abad keberapa itu? Ini dari abad keempat ya. Abad keempat Iya. kurang lebihnya ya? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Itu lebih dari 1000 tahun gitu. Nah, ini apa Pak Ya, Budi? ini membuktikan sisa-sisa erupsi. Nah, yang sebelah sana kan ada pagar gedek. Nah, Pagar coba lihat gedek. ya. Pagar gedek. Pagar. Oh, Nah, itu. iya ya. Pada waktu masih penggalian pasir bahwa dari pojok itu memutar ke sana sampai itu Punsland itu memakai pagar gedek untuk mengelilingi pasar di sini. Pasar. Iya, karena di sini banyak ditemukan guji-guji keramik ratusan buah yang di sekitar sini. Tidak ada yang lain di halaman situ, tidak ada ditemukan. Tidak ada, jadi hanya semuanya di di sini. Iya, Berarti ada indikasi ini dulu aktivitas pasar ya? pasar gitu. Masya Allah. Kalau yang hitam-hitam itu apa Pak? Nah, itu namanya gedek dari bambu. Gedek bambu ya? Ya, gedek bambu itu. Itu dulu Gedek kan itu masih bahasa, rapi. bahasa Ya. Indonesia-nya ada? Hah? Pagar bambu. Pagar Oh, ya, pagar. pagar. Pagar dari bambu itu. Masya Iya. Allah. Jadi ini memang pasir erupsi. Ya, ini pasir erupsi. Erupsi ya. Apalagi itu warna hitam memang menunjukkan adanya Ya, karena hawa panas hawa gitu ya. panas gitu. Terus ini memang benteng Ini asli, asli. asli ini ya? Dulu ini masih utuh. Nah, utuh terus Oh. yang sini Atasnya hancur semua. Tinggal Hancur. hanya dari bawah itu hanya 3 batu dan 1 batu. Atasnya hancur semua. Jadi yang bagian atas ini penambahan ya? Ya, penambahan. Penambahan. Gitu. Masya Allah ini masih asli zaman dulu. Luar biasa ya. Oke, kita ke Iya, ke atas lagi Pak halaman. Budi. Ya. Ini juga termasuk baru ini ya? Ya, sudah di Tambal sulam. Ditambal sulam Iya. ya, ini asli. Nah, ini lokasi apa namanya nih Pak Budi ini? Nah, ini namanya lokasi tempat buat upacara. Oh, ini yang disebut batu Yoni? Apa? Bukan ya? Yoninya itu. Oh iya itu ya. Nah, ini namanya altar dulu. Oh altar, Nah, rumah kayu. rumah kayu. Ya, rumah kayu tapi tidak dikelilingi dengan pagar. Terbuka ya? Ya, terbuka. Kan ada lubang-lubangnya itu kan. Dan untuk menaruh cagak atau kayu. Oh iya taruh. 1, kayu 2, dimasukin. 3, 4 dan ke sana memutar. Tiang atau bukan? Kayu. Oh kayu. Ya, kayu untuk menahan seperti itu. Rumah itu. Ya. Jadi terbuka nggak ada pagar ya? Iya, Dan ini alasnya masih asli semua? masih asli. Ini belum dibukar. Belum dipugar ya? Iya. Kalau untuk masyarakat zaman dulu Pak Budi tahu ini digunakan apa sebelum sembahyang ke atas mereka? Harus di sini dulu Di sini gitu. dulu ya? Iya. Altar ya? Iya, disebutnya. altar. Dan ini asli nih? Ini asli.
Ini kan batu. enggak apa-apa. Ini juga ompak biasa. Apa? Ompak. Ompak itu ya wadah kayu itu sama saja. Tapi hanya rumah biasa gitu. Saya pikir ini bangku, Pak. Bukan, itu meja. Ya. Ya, kalau ini kan hanya batu lepas yang saya kumpulkan itu. Bukan masuk struktur. Orang ngopi. Bukan ya. Bukan itu. Macam-macam di zaman dulu ngopi. Ya kita ke atas ke halaman 1. Ini disebut halaman 1. Ya, dari atas halaman 1. Menarik. Terus lubang itu digunakan apa? Untuk air, ya. Karena kalau hujan di halaman itu suka bergenang air. Dan ini seputar ini masih asli ya? Oh enggak, ini dulu hanya 10 meter asli. Oh, 10 meter. Terus yang ke sananya hanya tinggal pondasinya. Oh, pondasinya. Ya, semuanya hancur karena erupsi juga. Itu bisa rata begini dulu. Ngelurusinnya pakai apa, Pak Budi ya? Ya, mungkin pakai benang karena juga ditemukan benang dari kain itu juga ditemukan. Kain pun juga ditemukan, tapi sudah menjadi fosil, Ya, gundukan fosil. Iya. Karena akibat erupsi. Erupsi itu. Nah, ini tangga altar naik halaman 1 kalau dari bawah. Dan ini masih asli. Masih asli. Nah, ini tempat. Nah, ini ibadah tempat mereka. buat ibadah. Ibadah. Ya. Oh, ini altar ya. Altarnya dulu, lingganya di atas itu dulu. Hanya lingga yang batu, ada lingga 3. Iya. Pada Sekarang di mana lingganya ini? wah, lingga itu baru nampak 2 hari sudah raib, Hilang. dicuri orang. Oh, bukan masuk ke alam gaib, bukan ya? Bukan. Memang dicuri orang. Orang itu ya penambang tadi. Karena dulu tidak ada yang karyawan seperti saya, tidak ada dulu. Masih liar lah. Masih ibaratnya. liar, ya betul, masih liar gitu. Tapi di pasaran laku gitu. Ya mungkin bisa saja laku Iya, ya. bagi kolektor-kolektor itu yang bisa nakal saja. Iya. Betul. Seperti itu. Jadi emang zaman dulu ini dipergunakan sebagai tempat peribadatan. Iya, iya. Sampai Ada berapa tangga? 1 atau di sebelah sana ada lagi? tidak ada, ini menghadapnya ke tangganya menghadap ke selatan. Ke selatan. Iya. Oke. Dan ini masih asli ya? Masih asli itu. Nah, kalau yang di sebelah sini apa, Pak Bu? Kalau ini hanya pondasi yang itu pondasi rumah, tapi juga tidak dikelilingi dengan pagar. Oh, terbuka. Ya, semua. terbuka semua gitu. Itu juga menggunakan batu yang sama dengan yang di Iya, ya, batu andesit. andesit ya. Ya. Tuh, lihat zaman dulu nguncinya pakai begini nih, Pak. Iya. Biar ngunci. Masya Allah. Canggih juga zaman Iya, dulu. zaman itu. Juga ada pondasi yang paling lebar 21 kali 21 itu. Ini menarik Ya, juga. itu termasuk gedung Gedung, pertemuan ya. Tapi yang sebelah sana hancur, tidak ada jejaknya karena di sana sungai baru. bawah sungai ya? Iya, sungai baru. Masya Allah. Kalau ditemukannya sisa-sisa rumah itu masih di atas sana ya? Ya, di atas sana itu yang ada teratak itu. Dulu juga ini juga pada waktu penggalian pasir banyak kayu-kayu yang masih berbentuk kotak-kotak atau yang sudah kayu yang balok persagi itu ya. Atapnya juga pakai duk aren. Oh, ini batu apa? Nah, ini membuktikan bahwa batu itu yang dari gunung yang menghancurkan rumah ini. Iya. Ini sih batu-batu gunung ya? Dari Karena gunung. Pergerakan. Iya. tadi ya. Ini buktinya itu. Kalau dari catatan sejarah, kira-kira di abad keberapa erupsi itu terjadi? Ya, kata-kata dari geologi itu dari 11 Masehi itu. 11 Masehi Iya. ya? Abad ke-11 ya? Iya. Di sini ditemukan relief-relief juga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ya? ada, semuanya masih polos. Masih polos. Iya. Itu yang menandakan perkampungan. Iya, perkampungan. Temanggung.
Kalau nggak salah ini dekat-dekat sini itu pernah jadi pusat pemerintahan Mataram. Iya, iya. Dekat-dekat Temanggung. Terus masyarakat zaman dulu ini kan memang tertimbun karena efek erupsi ya. Iya. Itu ditemukan sisa-sisa tulang belulang mereka. Tidak ada, Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Kemungkinan pada waktu Sindoro mau meletus sudah melarikan diri. Mereka sudah tahu Ya, ya, mereka ada gejala-gejala aja, alam. ya. Meletus, lalu Sindoro berhenti lagi, dihuni lagi. Oh, seperti Ya, itu. seperti itu, dihuni lagi, ditata lagi itu. Meletus lagi, lari lagi, datang lagi gitu, seperti itu. Dan Ya. pada akhirnya mereka pindah kemana itu? Wah, Sudah itu kok ditemukan? belum itu. Belum, ya? Iya. Pindah kemana? Entah lari kemana itu. Nggak lapor RT kali Iya. pindahnya kemana? Masya Allah, ini luar biasa Iya. Pak Budi ini. Iya. Kita seolah-olah hidup di zaman dulu kalau melihat kayak begini. Iya. Masya Allah. Terus selain itu juga, apakah ditemukan juga senjata-senjata zaman dulu? Ada senjata itu ya kemungkinan dari alat-alat pertanian itu. Alat pertanian. Iya, alat Seperti pertanian. apa contohnya Pak? Ada pedang, ada samore, ada trisula yang semuanya dari besi itu, ada kikir, itu ada. Itu semuanya ada lempak, ada tata, itu semuanya ditemukan. Semuanya sudah berkarat. Lempak. Lempak itu ya untuk mungkin lah untuk ya tanah itu tadi. Oh, buat ngancurin. Ya, hancuri tanah gitu. Linggis ya? Ya, linggis kalau di sana. Berbahan apa senjata? Besi. Besi ya? Iya, Yang besi. emas nggak ada ya? Nggak ada. Ada juga nggak dilaporin. Iya. Kilo ya? Nah, selama saya di sini belum pernah ya. Belum pernah ya, Emas. mudah-mudahan Iya. ketemu ada emas. Karena emas itulah goda. Kalau saya goda. Itu. Pasti ya zaman dulu menggunakan emas gitu. Iya, Atau iya. kuningan perunggu. Itu Kuningan. nggak ditemukan perunggu aja. Kalau kuningan ditemukan ada Kuningan. tempayan yang puntar itu untuk mungkin ya kalau kita menaruh minuman itu. Oh, Itu gunanya dulu untuk ya hiasan dinding lah gitu. hiasan dinding ya. Ya itu semuanya dari kuningan. Masya Allah. Terus apa nih harapan Pak Budi nih kepada kita masyarakat atau pengunjung yang datang ke tempat ini kira-kira Pak Budi? Wah, harapannya itu ya kalau dari pihak pemerintah ya untuk digali lagi karena yang digali hanya masih kecil. Nah, itu. Ini harapan kepada pemerintah nih. Iya, harapan dari Mudah-mudahan pemerintah. ada instansi-instansi tertentu yang nonton tayangan ini Iya. agar memberikan apa ya? Disebut itu anggaran lah. Iya, anggaran Untuk melanjutkan, penggalian ini. Karena dari sini kita bisa belajar sejarah para leluhur kita, Iya. bagaimana mereka beraktivitas di masa lalu. Luar biasa. Iya. Terus kalau untuk tulisan-tulisan itu apa ada ditemukan juga di sini? Wah, tidak ada. Tidak ada sama Iya. sekali ya. Sedangkan ada tapi belum bisa untuk baca. Nanti bisa lihat di pagar itu ada tulisan. Oh, di pagar sebelah Ini, mana? ini. Wah, boleh menarik Ya. nih. Yuk, Kita panggil Aki. kita memutar ke sini harus ke sana ya. Oke. Tapi itu belum bisa untuk dibaca. Dan Iya. belum diketahui apa itu Belum, tulisan belum. Pallawa atau apa. Belum. Terus ini Pak Budi, kita kadang ke tempat-tempat seperti ini tuh Iya. kadang suka ditemukan juga kendi-kendi tempat Itu memang abu-abu mayit gitu. kalau di sini susah untuk dideteksi karena kendi dan guci itu dalamnya terisi pasir. Wah, iya. Iya, makanya susah untuk dideteksi. Susah untuk dideteksi. Ya, kadang terisi biji-bijian. Oh, seperti Ya, itu. seperti itu. Jadi seolah-olah kayak dia apa bibit buat. Iya, bibit. Wah, ini juga ya. Iya. Nah, itu dulu juga sisa-sisa rumah kayu itu yang ada teratak itu. Masya Allah. Nah, ini jalan terus menuju ke sana kan. Jadi jalan Ya, kuno ini ya. Jalan kuno. Tapi di sini tidak tata pakai batu. Saya kali-kali tidak ada batunya. Nggak ada batu sama sekali ya. Ya, beda dengan yang bawah sana. Biasanya peneliti dari mana, Pak Budi? Dari UGM. UGM banyak. Iya, UGM. Dari Balai Arkeologi sama BPCB Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Emang Jawa Tengah ini kaya benar. Iya. Kaya dengan situs. Terutama situs percandian. Percandian gitu. Kalau dulu kan kalau lihat hanya Prambanan, Borobudur, Ya. Prambanan, Borobudur ya kan. Sekarang banyak situs-situs di kabupaten, di desa-desa banyak yang
nungul gitu, nungul yang tidak sengaja gitu. Iya, temukan tidak sengaja. Iya. Jawa Tengah luar biasa dibanding di Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Iya. Nggak sebanyak di Jawa Tengah. Paling banyak itu ya Jawa Tengah itu. Karena pusat peradaban Mataram kuno memang di Jawa Tengah. Iya, iya. Masa keemasannya juga di Jawa Tengah. Nah dulu di ada tembok seperti yang atasnya ada rumah panggung. Ini ada rumah panggung. Kalau yang di sana kan lahan pertanian. Oh, lahan pertanian? Iya, lahan pertanian di sana. Oh, jadi di sini perkampungan ya, rumah-rumah panggung ya? Iya, rumah panggung. Nah, ini sahabat siar nih, kayak model tulisan zaman. Ya, ini kan. Mungkin sudah agak rusak karena gempel-gempel itu. Ya, kalau ada berapa batu itu? Cuma ini aja. Coba. Oh, ini kayak simbol ini. Iya benar ya. Iya. Apa ini maksudnya ya? Ya tembus. Pun saya pecah ini. Iya. Yang pecah. Ini hanya di satu lokasi. Iya. Oke, sahabat siar, saya juga nggak bisa baca. Tapi ada nggak dari umat-umat Hindu zaman sekarang yang datang ke tempat ini dan melakukan peribadatan? Ada. Ada juga ada. Ya? Suka kontak saya. Oh begitu. Itu langsung dari Bali. Dari Bali. Sebelum COVID banyak sekali. Sebelum COVID. Apa ada waktu-waktu khusus mereka datang? Iya. Ketika perayaan apa itu? Biasanya Bulungan ya kalau Hindu. Iya, iya. Bulungan ya. Sering kesini. Sering ya. Terus di lokasi ini apa ditemukan mata air juga? Ada di situ. Di sebelah sana ya? Iya, sumber mata air yang dari tanah itu. Dan dulu pasti pertirtaan juga. Iya. Mata airnya ya. Iya. Sayang karena memang pengaruh erupsi mata air itu tertutup. Tertutup. Masya Allah, luar biasa. Oke lah Pak Budi, kayaknya informasi udah cukup. Ya. Saya sendiri juga sudah lebih banyak informasi yang saya sudah terima. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat dan masyarakat luas dimanapun berada, kalau di kampung-kampung, di desa-desa, tempatnya masing-masing menemukan artefak ataupun sisa-sisa zaman dulu, jangan dikuasakan. Anda bisa lapor kepada pihak-pihak tertentu. Karena informasi itu sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah dan kita bisa belajar dari kehidupan masa silam. Masya Allah. Pak Budi, terima kasih banyak ini untuk sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sahabat siar, mungkin itu wawancara saya dengan Pak Budiono selaku juru pelihara di lokasi situs Liangan ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Hakikatnya bangsa kita memiliki rangkaian sejarah yang sangat panjang. Apalagi situs ini diduga telah ada sejak abad keempat. Berarti kurang lebih sekitar 1000, hampir berapa itu? 18 tahun, 1800 tahun yang lalu. Betul enggak? 1800 tahun yang lalu. Luar biasa. Mudah-mudahan membawa manfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan nanti malam dalam penelusuran di situs Liangan. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.